Yo, suka balik lagi sama Beban Keluarga, masih bersama gue Zack di sini. Setelah 1 tahun lamanya kita vakum ya guys ya. Di kisah kasih ya. Udah lama deh guys, udah mulai kaku lagi. Agak berat ya, kayaknya agak tahun kita tuh dari berkonten guys. Masih bersama the one and only Ivan Aryansa di sebelah kanan saya guys ya. Jadi di konten kali ini kita mau kisah Kamis malam lagi. Kamis malam kembali ya, comeback. Seperti biasa di kisah Kamis malam kita akan menceritakan cerita-cerita seram. Setelah konten tahun lalu yang terakhir itu kita bersama Patri ya. Bersama Patri menceritakan kisah-kisah Patri. Kali ini kita mau ngapain? Kali ini kita akan berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita bakalan baca email dari viewers. Kebetulan dia juga katanya sering nonton konten kita, dan sebenarnya email ini tuh udah ada dari tahun lalu ya, cuman karena mungkin kesibukan atau apapun lah kegiatan kita yang menghambat waktu kita untuk bikin konten, jadi nggak sempat kita baca. Jadi sorry banget nih buat teman-teman yang udah ngirim email ke kita tapi belum sempat baca, dan makasih juga buat yang udah kirim email, dan buat si teteh ini juga sekarang yang bakal dibacain ceritanya, makasih juga, makasih banget, respect, pokoknya keren banget ceritanya, serem banget sih menurut gue, serem banget. Kebetulan dia belum baca, kebetulan aku udah baca, jadi menurut aku ya serem lah, bisa dibilang banget sih. Nah, seserem apa ceritanya langsung kita simak aja ya guys ya. Jadi kali ini tuh ada email dari Tete, nama emailnya jadi kita langsung bacain aja ya guys ya. Ini perkenalan dulu dari si Tetehnya ya guys. Halo Kang, kenalin, nama aku kemarin nonton konten Akang nih yang kisah malam. Nah setelah nonton itu jadi keinget lagi kejadian horor yang udah dialamin bertahun-tahun gitu, udah dialamin. Nah ini karena nonton jadi keinget. Nah kalau boleh katanya dia mau cerita, boleh lah. Buat teman-teman juga yang mau sharing cerita atau kejadian-kejadian horor yang pernah dialamin, bisa langsung email aja ya. Yang ada di deskripsi. Jadi kejadian ini tuh katanya dia alami itu sekitar 8-9 tahun yang lalu lah, udah lama banget sih. 9 tahun yang lalu. Dia ngirim email tahun kemarin. 2021, berarti sekitar tahun 2012. Nah sekitar 2011-2012 lah mungkin ya. Lama banget guys. Lama banget sih. Jadi dia tuh katanya si Tete ini tuh orang Bogor guys, tapi dia kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung, katanya universitas swasta gitu. Nah di Bandung dia tuh tinggal di salah satu kosan di daerah Setiabudi. Anak kosan, yes. Dulu kosan lagi. Jadi saat itu dia punya pacar katanya, yang sekarang alhamdulillah dia udah jadi suami. Alhamdulillah. Respect buat si Tetehnya ya. Respect. Jadi katanya it's okay kalau cerita ini diceritain sama kita. Nah saat itu, jadi waktu itu tuh kampus mereka tuh kebetulan ada libur semester gitu, libur semester. Nah karena mungkin pengen diisi dengan hal-hal ya kayak jalan-jalan biasa anak muda, refreshing. Akhirnya dia kepikiran sama pacarnya buat camping ceria. Camping. Akhirnya dia memutuskan ke salah satu tempat camping yang ada di Bandung, lebih tepatnya sih di Bumi Perkemahan di Gunung Puntang katanya. Nah, akhirnya udah direncanain segala macam, udah siap. Karena dia nggak mau kemalaman sampai ke tempat, akhirnya jam 2 siang, sekitar jam 2 siang tuh si Tetehnya tuh berangkat sama pacarnya. Si kosan Teteh ini tuh di mana? Di Setiabudi, dari Setiabudi. Jadi dia dari Setiabudi berangkat ke lokasi perkemahan. Perjalanan segala macam, akhirnya sampailah sekitar kurang lebih jam 4 sore lah. Jam 4 sore datang.
karena mungkin udah kelihatan mulai gelap, mungkinnya udah mulai gelap, akhirnya dia sama pacarnya bergegas buat ya kayak masang tenda. Takutnya kan tambah gelap atau biasalah hujan lah, tiba-tiba kita nggak tahu juga, aja dia pasang tenda segala macam. Oh dia cuma berdua sama cowoknya? Berdua doang sama cowoknya. Berdua aja, teteh. Teteh kade. Dekati pun jangan, teteh. Astagfirullahaladzim. Kayaknya berdua doang berangkat, udah sampai sana pasang tenda segala macam. Nah, dia tuh pasang tenda nggak terlalu dekat sama orang-orang yang kemah kebetulan. Ingin quality time berdua. Time di alam dingin gitu kan. Tapi emang kebetulan sih waktu itu katanya si tempat kemahnya juga nggak terlalu banyak pengunjung, jadi juga emang lagi nggak terlalu ramai juga, udah pasang segala macam. Ya biasalah, menikmati anak-anak muda ya, menikmati suasana berkemah dengan pasangan. Biasalah anak muda yang lagi di mabung cinta ya guys ya. Kayak lagu tuh. nggak ada kejadian aneh tuh, semua nggak ada kejadian aneh, biasa aja lancar aja. Udah pasang tenda segala macem ya, kayak masak, kayak makan, terus ngopi, ngobrol-ngobrol, bikin api unggun, terus kayak nyanyi-nyanyi, ya kayak gitulah sewajarnya kalau orang camping kayak gimana sih gitu kan, macam. Sampai nggak kerasa tuh akhirnya waktu udah mendekati pukul 11 malam. Karena mungkin udah malam juga, terus cuaca udah makin mulai dingin ya, biasalah buat kalian yang suka kemah atau camping terus naik gunung, tau lah kalau udah malamnya kayak gimana suasana gunung, udah sepi terus dingin ya, lumayan serem lah gitu. Akhirnya mereka memutuskan buat masuk istirahat, tidur lah ke dalam tenda. Nah katanya pas udah ada di dalam tenda ya, api yang kayak gitu udah dimatiin dan udah siap buat tidur. Entah apa yang ada di benak mereka berdua, katanya apa saat itu. Jadi waktu itu tuh tiba-tiba mereka tuh, tiba-tiba ya sebenarnya kalau kayak gitu apa ya menurut gua, ya jadi mereka tuh melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin seharusnya nggak dilakuin lah gitu. Apa itu? Teteh, astagfirullah, dekati pun jangan. Tolong ya, ya buat teman-teman lah, alam terbuka dijaga sih, sebenarnya dijaga. Tapi emang mereka ngapain sih? Ya begitulah. Oh begitulah. Begitulah, mungkin kalian juga pada tahu lah ya arti kata begitu tuh apa gitu ya. Ya alam, 2012. Terus ya apa mau dikata, mungkinnya karena kata statementnya juga dikuasai oleh hawa nafsu. Udah mah tempatnya sepi, berdua gitu kan. Siapa yang tahu kan, namanya juga orang kan, nggak ada yang tahu. Oh iya, soalnya kan banyak mitos kayak kata anak-anak itu, teman-teman yang suka camping, kalau mau gitu-gitu aja jangan di tempat camping ya, karena ya nah kayak gitu juga. Terus logikanya lah gitu, alam tuh kayak gunung yang kayak gitu kan, emang apa ya, menurut gua rumahnya mereka lah gitu ya, rumahnya tempat kayak kita di rumah atau apa kan, itu rumah kita sendiri. Nah mungkin kalau untuk di gunung itu untuk mereka yang tidak terlihat lah mungkin ya. Lanjut lagi nih ya, akhirnya di tengah mereka sedang melakukan perbuatan tersebut jadi tiba-tiba si tetenya tuh kayak ngedengar suara langkah kaki yang ngedekat gitu ketikanya. Mungkin ya, kan dekat tenda, karena mungkin si tetenya takut ada yang mergokin atau apa. Oh itu si tetenya masih sedang melakukan. Okay. Karena ada langkah kaki itu yang ngedekat, akhirnya dia takut ke pergokan, terus memutuskan buat berhenti katanya. Oh udah si kegiatan itu tuh ya, udah takut ada yang apa gitu kan. Takutnya digerebek. Iya, digerebek atau apa. Dan akhirnya di situ mereka memutuskan untuk keluar tenda dan ngecek apakah benar ada orang yang mendekat atau enggak. Nah, pada saat pasarnya keluar tenda, nggak ada apa-apa di luar, nggak ada siapa-siapa di luar, dan bahkan area perkemahan sekitar juga udah apa ya, udah kayak sepi, udah nggak ada kegiatan.
udah nggak ada kegiatan karena mungkin udah terlalu malam juga ya, udah mulai tengah malam, udah sepi segala macam, nggak ada aktivitas gitu. Nah si tetehnya tuh itu kayak mulai ngerasa aneh gitu. Ya tapi kan karena dikuasai oleh apa ngantuk juga jadi udahlah positif aja mungkin kan, udah akhirnya lanjut coba buat tidur. Begitu juga sama pacarnya juga tidur kalau bete lah ya bete lah gitu kan. Nah nggak lama dari tidur dia akhirnya dia kebangun karena katanya tetehnya nggak kuat pengen buang air kecil, buang air kecil. Bangunilah pacarnya kan, bangunin buat minta anterin ke toilet buang. Ada toilet. Ada toilet. Ada toilet. Jadi katanya tuh di bumi perkemahan itu tuh ada satu toilet yang emang apa ya bisa dibilang kalau menurut gua mah nggak layak pakai gitu. Kalau menurut gua nggak layak pakai sih, kayaknya udah gelap terus kotor gitu segala macam. Tapi akhirnya ya karena mungkin melihat ceweknya kebelet, pacarnya pun mengiyakan dengan apa ya, dengan mimik wajah yang ya udah biasa aja, kayak mungkin kayak orang masih ngantuk lah gitu, baru tidur kan baru dibangunin. Ya udahlah, ayolah. Akhirnya mereka berdua keluar tenda terus jalan ke arah toilet. Pas sampai di toilet mungkin karena udah nggak tahan ya tetehnya buang air kecil langsung. Tapi definisi toilet di tempat kamu tuh gimana sih? Sebenarnya tergantung sih. Ada yang apakah kayak toilet di masjid atau banyaknya kayak toilet yang kayak terbengkalai. Kalau rumah mungkin terbengkalai karena mungkin apa ya, suasananya juga beda lah, mungkin nggak ada yang ngurus atau apa gitu kan. Akhirnya kalau udah nggak tahan kan ini buang air kecil aja. Pas udah beres dan udah beres buang air kecil, akhirnya dia balik lagi nih ke tenda. Tapi posisinya gini, si tetehnya jalan di depan, si cowoknya di belakang. Jadi apa ya, kalau kita ya biasalah kalau kita sama cewek kan kayak takut ada apa gitu kan di belakang. Nah di sini mulai ada keanehan nih. Artinya pas mau si tetehnya mau sampai ke tenda, kelihatan nih kayak ada orang jalan tuh dari arah sono ke arah toilet kan yang jalan. Pas karena mereka berdua. Pas udah dekat segala macam, jalannya udah dekat, ternyata itu pacar si tetehnya. Kan nah si tetehnya diantar sama si pacarnya kan? Si tetehnya kan diantar sama pacarnya kan. Nah pas lagi jalan, pacarnya kan di belakang ya, di belakang. Pas lagi jalan lagi, pas ngedeket ternyata cowoknya, pacar si teteh ini. Kaget lah ya, kaget. Serius. Nah pas lagi jalan tuh, ternyata ada pacarnya gitu kan di depannya. Kata si ceweknya, lah kaget lah kan gitu. Cuman situ cowoknya langsung bilang. Jadi pas si cowoknya bangun tuh nggak ada tuh cewek di tenda. Ini cowoknya nggak ada di tenda. Ceweknya nggak ada di tenda. Akhirnya dia inisiatif buat keluar lah nyari, dan benar ternyata ceweknya ke toilet. Tapi kok yang dibikin herannya, kok nggak ngebangunin cowoknya gitu kan? Kok nggak bangunin gua gitu kan? Kalau gua ada di posisinya kan. Nah karena si tetehnya juga kaget ya kan, terus yang di belakang gua siapa gitu kan. Akhirnya dia lihat si tetehnya lihat ke belakang, kaget lah karena nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Bingung kan siapa tadi yang lanjut yang nungguin terus ada di dalam tenda. Akhirnya karena apa ya, karena nggak mau bikin suasana lebih panik, akhirnya si tetehnya cuma bilang, iya tadi aku udah kebelet banget, pengen pipis katanya, pengen buang air kecil. Karena lihat cowoknya yang udah tidur pulas, akhirnya dia bilang dia nggak mau bangunin. Positif. Dia positif. Jadi katanya tuh nggak mau bangunin karena takut ngeganggu atau apa. Karena akhirnya si cowoknya juga mengiyakan lah tanpa ada rasa heran sedikit pun, akhirnya mengiyakan. Akhirnya mereka balik lah ke tenda gitu kan. Mungkin dengan si tetehnya yang ngerasa aneh gitu kan. Tapi kalau gua ada di posisi tetehnya emang gila sih. Gak bisa tidur lagi sih itu mah harusnya. Akhirnya si tetehnya sama pacarnya tuh balik lagi ke tenda karena mungkin si tetehnya juga aneh, takut di tenda. Dan mereka berdua kembali tidur meskipun si tetehnya tuh kayak mencoba
tidur gitu, maksa banget buat tidur meskipun pasti janggal. pasti sih kayak diselimuti rasa takut, penasaran atau apa segala macam. Akhirnya udah mereka tidur sampai akhirnya mereka bangun subuh sekitar jam mungkin jam 5 lah, jam 5 pagi lah pokoknya. Mereka keluar tenda, suasana pagi di gunung lah enak gitu kan, suasana pagi di gunung, seger-seger gimana gitu, kayak di alam pagi-pagiannya. Si tetehnya berinisiatif buat mengabadikan momen-momen di sana lah gitu, foto-foto pacarnya berdua, foto. Yang lain belum pada keluar nih, belum banyak lah, karena mungkin si tetehnya juga kan jauh ya dari tenda yang lain. Ini dia foto-foto segala macam, udah terus bikin makanan gitu, sarapan macam, ngopi lagi. Udah siang, kebetulan udah siang juga, mereka siap-siap buat pulang. Cuma sehari mereka? Cuma semalam lagi, cuma semalam. Mereka siap-siap buat pulang, takutnya kemalaman di jalan juga kalau kesorean. Lumayan lah, jalan ke Setiabudi kan lumayan jauh lah. Kalau sore kan siapa tahu macet atau apa ya. Ini dia mereka pulang siang, nggak ada kejadian aneh lagi tuh. Setelah itu nggak ada kejadian aneh. Nah pas di jalan katanya si tetehnya tuh sambil di jalan ya, sambil kayak scroll foto. Biasalah cewek ya, karena cewek udah mau posting segala macam, lihat foto yang bagus sama. Nah pas si tetehnya lagi nge-scroll foto, tiba-tiba ada satu foto yang bikin si tetehnya tuh kaget lah. Jadi pas dilihat fotonya tuh, di belakangnya tuh ya beberapa meter lah gitu, kayak ada orang yang berunding coy. Kayak ada orang yang merhatiin si tetehnya gitu, merhatiin di dalam fotonya ya, merhatiin mereka berdua lagi foto lah. Nah karena akhirnya semestinya di zoom, karena mungkin kameranya juga kurang jelas ya pada 2012 apa ya, nggak secanggih sekarang mungkin ya, nggak sejernih sekarang kan kameranya. Karena takut mungkin ya, aneh juga fotonya, dihapus lah foto itu, dihapus, udah dia taruh lagi HP-nya. Sampai akhirnya mereka berdua sampai nih di kosan si teteh. Sore itu udah sampai gitu maksudnya. Mereka istirahat sampai kosan, simpan barang-barang segala macam. Akhirnya pas menjelang maghrib mereka apa ya, kayak ngelanjutin yang di sana ya, gimana ngelanjutin yang tadi perbuatan yang ada di tenda gitu. Masih maghrib apa ya kalau kata Sundanya mah sarepna lah gitu. Kalau maghrib mah ulah sarepna gitu. Ini mah bukan lebih dari sarepna ya. Mereka apa lanjut part 2 gitulah, lanjut part 2 di kosannya. Oh kan pas kemarin malamnya teh belum jadi, karena kan ada suara kayak langkah kaki gitu kan, atau apa ini dilanjut nih di kosan maghrib, kebetulan maghrib lah, waktu menjelang maghrib lah. Nah pas mereka lagi main, nggak tahu kenapa katanya si tetehnya tuh, si pandangan si tetehnya tuh selalu terarah ke jendela kamar kosan gitu. Jadi jendela itu tuh kalau misalkan ada orang lewat nih di luar kamarnya, di jendela ada kayak siluet gitu, jadi kelihatan ke dalam. Jendela kosan lah, kosan lah biasanya kontennya itulah. Nah pas mereka lagi main, tetehnya kan nggak sana terus nih, kayak ada yang bolak-balik gitu kan. Karena apa ya, karena si tetehnya mikirnya teman-temannya kan pada pulang ya, kan libur semester, pada pulang mungkin ya, pada pulang ke kota masing-masing. Dia mikir itu ibu kosan, takutnya ibu kosan. Dan akhirnya karena dia mikirnya itu ibu kosan, di stop lagi lah, nggak beres lagi. Yang di sono nggak beres, yang sini nggak beres karena takut ketahuan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, si cowoknya juga mungkin apa ya, bete sih, pamit pulang, beres-beres barang, pamit pulang. Akhirnya si cowoknya pulang, si tetehnya pun masuk lagi ke kosan, tutup pintu. Nah karena mungkin
penasaran, akhirnya dia scroll foto lagi nih. Katanya si tetenya scroll foto, pas lagi scroll tiba-tiba si foto yang tadi dihapus tuh ada. Masa sih anjing? Ada lagi tuh foto, ada lagi. Oh berarti benar-benar dari catatan kejadian ini tuh si cowoknya mah nggak tahu kalau ada kejadian itu. Cowoknya mah nggak tahu, Cuma setelahnya doang. Dia nggak cerita. cuma ceritanya doang tuh. Pas lagi scroll foto ketemu lagi foto itu, penasaran lah, mungkin kok perasaan kayak udah dihapus gitu kan, tadi di jalan kok masih ada gitu. Akhirnya di zoom banget. Aduh, ngapain di zoom? Hapus aja langsung bro. Harusnya ya. Penasaran, akhirnya di zoom dilihat, aneh gitu, kayak bukan, kalau misalnya kita orang ngeliat orang kayak biasa aja gitu kan. Nah kalau ini mah beda gitu, kayak penglihatan yang sinis banget ngelihat mereka berdua lagi foto tuh kan. Serem lah, serem pokoknya. Akhirnya hapus lagi nih, fotonya dihapus lagi, HP-nya ditaruh, udahlah tidur gitu kan, maksa buat tidur lah. Sambil tidur karena mungkin diselimuti rasa takut juga. Bentar, yang tadi yang kayaknya si ibu kos itu bener ibu kos ya? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Ya pas mereka keluar buka pintu, memang keadaan kosannya tuh kayak nggak terlalu ramai gitu, kayak sepi, mungkin karena ya itu tadi karena pada pulang kan. Hanya si tetenya coba buat tidur, meskipun takut tapi paksa buat tidur karena mungkin capek ya, namanya orang habis ngecamp kan, belum di tempat campingnya, belum di perjalanan, capek. Beres kayak langsung cowoknya lagi tuh. Tidur, akhirnya kebangun lah sekitar hampir mau tengah malam kebangun. Ceritanya tuh bilang dia kebangun karena hal yang nggak biasa bikin dia bangun. Dia kebangun karena hanya karena suara cicak. Padahal kan ya kalau kita tidur ya biasa lah ya, suara cicak kan biasa. Nah si Ren itu bangun karena suara cicak yang menurut dia tuh nggak biasanya nih cicak kayak gini, kayak terus-terusan gitu kan, suaranya tuh nggak berhenti. Karena positif juga ya, karena masih mikirnya positif juga, akhirnya ya sepertinya lanjut tidur lagi. Sekitar jam 1 malam, sekitar jam 12 jam 1 lah, bangun lagi karena suara cicaknya tuh parah banget lah gitu. Oh terus berisik banget gitu, nggak biasa kayak cicak ya gitu kan. Ada suara udah cicak kan biasanya gitu ya, kalau ini nggak terus. Karena penasaran akhirnya dicari nih sumber suara cicaknya di mana. Cari ternyata sumber suara dalam toilet. Akhirnya dia samperin. Jangan disamperin atau teh, ngapain tuh tidur lagi? Tapi ini horor banget sih, horor banget, menurut gue horor. Pas dia mau ke pintu toiletnya, tiba-tiba suara cicaknya berhenti. Berhenti. Karena masih penasaran, karena si tetenya masih penasaran, akhirnya dibuka lah pintu toiletnya. Ngapain dibuka teh? Pas si tetenya buka pintu toilet, set, ada satu sosok. Anjing. Ada satu sosok kayak pakai putih gitu, terus rambutnya panjang, kusut kayak gimbal gitu, mukanya agak serem, sumpah. Mukanya serem banget. Sambil kayak gini, dia pas buka pintu, sosok yang tadi sambil kayak suara cicak nih. Jadi kayak apa ya? Kayak penari apa ya? Kayak nari gitu sambil matanya melotot sambil kayak suara cicak. Nah kayak gitu. Serem banget sumpah. Akhirnya karena takut, kaku lah badannya kan, mau lari gimana? Pingsan sih bro. Kalau gue udah pingsan ya, lihat kayak cicak. Padahal gitu. Ini karena badannya tiba-tiba kaku, tiba-tiba nggak bisa gerak, nggak bisa lari karena mungkin takut ya. Nah si sosok itu tuh berhenti, tapi tiba-tiba ngomong apa ya? Ngomong sesuatu yang nggak jelas lah. Mungkin karena setannya takut, terus nadanya tuh kayak marah gitu, kayak ngebentak segala macam.
apa mungkin kalau menurut gua ada hubungannya sama yang sebelumnya lagi yang di tempat campingnya tadi. Oh benar. Di tempat campingnya tadi gitu. Akhirnya dia nggak paham apa yang sosok itu ngomongin sampai dia akhirnya bisa lari. Dia larilah keluar kosan. Anjir. Dia lari keluar kosan malam-malam ke rumah temannya yang nggak terlalu jauh lah dari kosannya. Ya, dia lari ke sana karena mungkin takut buat balik lagi. Pastilah, pasti tahu banget sih. Akhirnya dia si Tete itu tuh nginep lah di rumah temennya dulu, jadi tahu ke temennya segala macam. Sampai akhirnya dia balik lagi ke kosan besok paginya. Dan akhirnya si Tetenya tuh berani balik lagi ke kosan tuh setelah paginya nih menjelang siang. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Ternyata yang bikin gua mencengangkan sama gua, ternyata pada saat si Teteh dan pacarnya melakukan, si Tetehnya tuh lagi Anjir. mungkin karena hawa nafsu yang membara gitu kan. Akhirnya dia paksa, meskipun lagi tapi dipaksa gitu, paksa main. Apalagi tempat camping kan? Apalagi di tempat alam terbuka kayak gitu. Kan kata teman-teman kalau ke tempat-tempat gitu jangan lagi PMS. Iya. Hal-hal yang kayak gitu kan nyium bau. Iyalah, baunya tuh wangi lah gitu ya untuk mereka. Nah itu sih nanti lagi PMS. Ya sebenarnya mau PMS nggak PMS, kalau menurut gua ya janganlah gitu kalau di alam terbuka ya. Kita harus menghargai yang sosok yang ada di sana juga, penunggu di sana gitu. Harus menghargai. Ya etika lah, ada etika gitu. Tapi ini nah, tapi ini maksa buat main meskipun kondisinya lagi ya kayak gitu. Gilaan. Diterabas men. Diterabas gitu kan, padahal posisinya lagi setenya lagi. Tapi kan si Tetenya itu udah itu tuh balik ke kosan. Terus si hantunya itu malam-malam sakit apa? Nah, si Tetenya tuh bilang di sini bahwa sebelumnya tuh nggak pernah ada kejadian aneh di kosannya. Dia tuh udah lama lah ada di kosan itu, udah lama gitu kan. Dari awal dia kuliah sampai kejadian itu nggak ada hal-hal yang aneh lah di kosannya, udah lama juga. Kalau menurut gua mungkin kayaknya si Tetenya juga berpikir bahwa sosok itu tuh adalah sosok yang ada di sana di tempat camping, jadi ngikut yang ada di foto tadi. Yang ada di foto hanya ngikut gitu. Gila, serem banget sih. Terus si hantu itunya hari-hari selanjutnya masih tetap ada di kosan itu nggak diceritain? Nggak ada ceritanya, nggak lanjut ke sana sih. Cuma sampai situ aja karena pokoknya di akhir ceritanya yaitu tadi ceritanya lagi segala macam dari mulai camping sampai ini terus di kosannya juga nggak pernah terjadi hal-hal seperti itulah gitu, nggak pernah terjadi hal seperti itu. Makanya si Tetenya tuh berpikir bahwa itu tuh adalah sosok yang mungkin ngikut dari tempat camping karena atas apa yang mereka perbuat lah di tempat itu kayak gitu. Jadi buat kalau pesan gua buat teman-teman semua yang mau camping atau mau naik gunung ya saling menghargai aja lah. Meskipun kita nggak percaya tapi dunia lain tuh ada, itu dunia mereka tuh ada. Jadi kita harus saling menghargai aja lah buat teman-teman yang suka naik gunung, suka camping. Tolong dijaga aja lah etikanya di alam terbuka. Nggak hanya di alam terbuka mungkin ya, nggak hanya di alam terbuka. Tapi kalau pesan dari kunci itu lah, saling menjaga aja lah. Kalau dari saya sih bisa buat teman-teman yang nonton konten ini dan dengar konten ini, buat yang di rumahnya suka ada suara cicak malam-malam. Tapi kita nggak tahu juga ya, mungkin ada kelanjutan ceritanya juga. Mungkin bisa nanti kita cross-check ke sebetulnya. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, bisa tulis di kolom komentar. Menurut kalian apakah di malam-malam selanjutnya si Tete ini akan diganggu lagi atau enggak? Kita akan tanyain nanti kelanjutannya. Dan mungkin kalau ada bukti fotonya, kalau masih ada kita bisa minta Tetenya. Kita bisa minta. Ya guys, jadi segitu aja. Mungkin kisah Kamis malam opening lagi kali ini. Tapi horornya ya bukan main sih. Cicak bisa-bisanya jadi cicak.
Mungkin buat kalian yang punya cerita, merasa punya cerita yang lebih serem dari cerita kali ini, bisa langsung aja kirim ke email yang ada di deskripsi ya guys ya. Atau bisa langsung DM ke kita kalau di Instagram saya di Warga Sipil Biasa. Kalau di Instagram Ivan apa? Ada Ivan Andriansyah 16. Oke. Jangan lupa share, comment, dan subscribe jika kalian suka konten kayak gini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.